Baiklah, perkenalkan nama saya Irfan Jaya Telambanua, BP 181024-3008. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu jenis-jenis penelitian. Ragam penelitian. Ragam penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Maksudnya yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran dari hasil penelitian, di mana penelitian ditinjau dari tujuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya pada objek yang belum begitu banyak diketahui. Penelitian eksplorasi terbagi menjadi 2, yaitu menggali topik baru atau WAT. Kedua, tujuan memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Kedua, penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi yang terbentuk dengan cara mendeskripsikan suatu masalah pada penelitian tersebut. Penelitian deskriptif terbagi menjadi 2. Yang pertama, gambarkan suatu fenomena sosial atau PHU. Yang kedua, meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci, seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih merinci informasi yang tersedia. Yang ketiga, penelitian analitis atau eksplanasi. Maksudnya yaitu penelitian ini bertujuan penyelidikan terhadap suatu peristiwa pada penelitian yang akan diteliti. Penelitian analitis terbagi menjadi 3, yaitu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi pada penelitian tersebut, apa saja yang terjadi. Yang kedua, penelitian cakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Ketiga, analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Ragam penelitian yang kedua, yaitu penelitian ditinjau dari manfaat. Ini terbagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar atau murni dan penelitian terapan. Penelitian dasar yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah secara mendalam guna mendapatkan konsep baru atau mengevaluasi dan mengembangkan konsep yang sudah ada. Penelitian dasar atau murni ini terbagi menjadi 3, yaitu penelitian yang aman mendasar, mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan ini yaitu diarahkan untuk mendapatkan informasi guna mendapatkan pemecahan masalah penelitian yang bersifat fungsional. Penelitian terapan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mencoba menyelesaikan permasalahan, di mana penelitian akan mendapat masalah di mana akan menyelesaikannya. Kedua, teori bukan titik utama dipelajari. Ketiga, analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Perbedaan penelitian dasar atau murni dan penelitian terapan. Penelitian murni yaitu untuk kepuasan peneliti. Permasalahan dan subjek peneliti bebas dipilih peneliti berdasarkan norma absolut
Fokus penelitian ditentukan peneliti. Tujuan utama menyumbang untuk teori dasar. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Sedangkan penelitian terapan yaitu untuk sponsor. Permasalahan ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan praktis. Keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Ragam penelitian yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cross-sectional research. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penelitian terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada satu waktu tertentu. Yang kedua, biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Yang kedua yaitu longitudinal research. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Kedua, lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada satu periode waktu yang panjang dan informasi yang akan lebih kaya. Ketiga, jenis penelitian ini terbagi lagi atas panel study, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Time series yaitu pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat dari tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga, cohort study, yaitu pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama, yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Penelitian ditinjau dari rentang waktu case study, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Yang kedua, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Ragam penelitian yang keempat, yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Experimental research. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek penelitian terbagi dalam dua atau lebih kelompok. Yang kedua, kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat simpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Maksudnya di sini yaitu di mana ada perlakuan yang berbeda dari kelompok yang satu untuk disimpulkan dan akan diberikan pengertian dari kelompok tersebut. Yang kedua, survei. Terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, penelitian ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Kedua, data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel dan grafik. Diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Yang ketiga, biasa menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Yang ketiga, konten analisis. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peneliti kumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis atau biasanya diambil dari gambar, film, teks, ataupun lirik lagu. Yang kedua, penelitian sebelumnya diidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis. Bisa diambil dari buku, majalah, sinetron, dan sebagai berikut.
Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya. Tampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Yang keempat, existing statistik, yaitu penelitian digunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Kelima, field research terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Kedua, peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari, sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Yang keenam, historical comparative research terbagi menjadi 2. Yang pertama, peneliti kumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, biasanya peneliti gabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. 5. Berdasarkan bidang yang diteliti. Peneliti berdasarkan bidang yang diteliti terbagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian sosial. Penelitian sosial ini ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Yang kedua, penelitian eksata. Penelitian eksata yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksata seperti kimia, fisika, dan lainnya. Penelitian berdasarkan tempat penelitian terbagi menjadi 3. Pertama, penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Kedua, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur, baik berupa buku catatan maupun laporan hasil penelitian. Yang ketiga, penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilakukan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Penelitian berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Ini terbagi menjadi 5 penelitian, yaitu yang pertama, penelitian bisnis. Ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, dan periklanan. Penelitian hukum ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Dan yang terakhir yaitu penelitian ekonomi. Ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Sekian dan terima kasih. Jika ada penjelasan saya yang kurang, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.